Assalamualaikum Ananda semuanya. Apa kabarnya untuk pagi hari ini? Semoga sehat walafiat dan siap untuk menerima pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Materi kita hari ini yaitu adab berpakaian, berhias, dan bertamu. Nah, tentu ketiga kata ini sudah tidak asing lagi bagi Ananda, bukan? Untuk lebih memperdalam materi kita pada hari ini, maka Ibu akan menjelaskan poin per poin pada materi kita hari ini. Yang mana itu ada poinnya adab berpakaian, adab berhias, dan adab bertamu. Nah, poin kita yang pertama itu judulnya ada adab berpakaian. Nah, tentu yang namanya berpakaian sudah tidak asing lagi bagi Ananda semua kan? Dalam Islam ini, itu kita diatur bagaimana adab-adab kita sebagai seorang muslim dalam berpakaian. Di dalam kehidupan kita sekarang ini, itu banyak sekali model-model berpakaian yang kita jumpai. Namun dalam Islam, itu ada adab yang harus kita penuhi yang berguna untuk menjaga diri kita dan mengetahui status kita sebagai muslimah atau muslim. Yang tentunya hal ini sudah diatur dalam surat Al-A'raf ayat 20 dan 22, yang mana isi ayat tersebut menceritakan tentang bagaimana Adam dan Hawa di surga dahulu itu menutup aurat. Namun ketika godaan setan itu mereka akhirnya melanggar perintah Allah tersebut. Berpakaian yang kita maksud tersebut bukan hanya sekedar berpakaian, ya sebatas berpakaian, tapi ada syarat-syarat yang harus kita penuhi ya Ananda. Lalu bagaimana sih bentuk berpakaian tersebut? Nah, di media yang Ibu tayangkan ini itu sudah ada model berpakaian kita sebagai orang muslim. Bisa dilihat ya di media yang Ibu tayangkan ini, itu dari gambarnya saja dapat kita lihat bahwa untuk jilbab itu harus menutupi dada. Kemudian juga tidak transparan, dan yang ketiga juga longgar. Dan jangan sampai membentuk lekuk tubuh kita. Jadi yang kedua itu adalah fungsi pakaian. Jadi kita harus mengetahui apa sih fungsinya, apa sih gunanya kita berpakaian seperti syarat-syarat di atas tadi, seperti di animasi yang telah Ibu tampilkan tadi. Yang tidak transparan, yang harus longgar, dan jilbabnya harus menutupi dada. Itu fungsinya pertama, fungsi pakaian tersebut ya. Fungsi pakaian yang pertama itu ada menutup aurat. Yang mana sih yang aurat tersebut? Aurat tersebut ialah anggota tubuh kita yang tidak boleh dilihat atau diperlihatkan kepada yang bukan mahram. Karena jika dilihatkan kepada yang bukan mahram, itu akan mengalir dosanya kepada kita. Nah, perlu dipahami juga, pakaian ini merupakan perhiasan yang harus dijaga bagi seorang wanita. Nah, yang kedua atau fungsi yang kedua itu adalah melindungi diri dari bencana, dan itu sebagai identitas kita sebagai muslimah yang sudah tertulis di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang isinya memerintahkan kepada istri-istri, anak-anak, saudara yang perempuan agar mengulurkan jilbabnya sampai ke dada. Mungkin sampai di situ bisa dipahami ya bagi Ananda semuanya. Lalu untuk poin berikutnya itu adab berhias. Perlu kita pahami bahwa berhias di sini itu merupakan kebutuhan bagi kita manusia. Dan perlu digarisbawahi pula bahwa berhias yang merupakan kebutuhan bagi kita tersebut ialah berhias sekedarnya, bukan untuk berlebih-lebihan, bukan untuk mencari perhatian orang lain, bukan untuk diprioritaskan untuk hal yang
dilarang oleh Islam. Kemudian adapun bentuk-bentuk dari berhias ini, yang pertama ya seperti yang Ibu sampaikan tadi, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh menarik perhatian orang lain atau ingin dipuji orang lain, karena kita sebagai manusia itu pasti ada sifatnya yang ingin dipuji dan itu kita harus jaga. Kemudian dalam berhias tersebut ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Yang pertama, niatnya lurus karena memang untuk beribadah, tidak untuk hal yang lain. Yang kedua, tidak dibenarkan menggunakan bahan yang dilarang agama. Di zaman sekarang itu tidak sedikit kita jumpai banyak yang menggunakan bahan-bahan atau peralatan make up yang misalnya itu berlebihan atau melanggar sunnah dan perintah agama. Nah, yang ketiga itu tidak berlebihan. Kemudian untuk materi terakhir itu adab bertamu. Nah, adab bertamu ini adalah sering kita temui di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kenapa demikian? Kita adalah manusia sebagai makhluk sosial yang pasti memerlukan orang lain, berhubungan dengan orang lain, dan itu dalam Islam disebut dengan menjalin tali silaturahmi. Silaturahmi ini tentu sangat dianjurkan dalam Islam karena kita sebagai manusia itu sama di mata Allah. Hal ini sudah tertera di dalam Al-Quran pastinya di dalam surat An-Nur. Lalu apa sih bentuk-bentuk dari bertamu tersebut? Kita harus memperhatikan apabila kita bertamu ke rumah orang lain itu jangan seenaknya, jangan kayak rumah kita sendiri atau lain sebagainya. Ingat posisi kita ketika bertamu. Bentuknya yang pertama itu kita harus memilih waktu yang tepat ya. Jangan sampai kita datang ke rumah orang tersebut ketika orang tersebut memiliki kesibukan. Contohnya terkadang kita sehabis sholat zuhur pergi bertamu ke rumah orang, kita harus lihat dulu situasinya. Ketika habis sholat zuhur ini orang yang di rumah ini kegiatannya apa? Ngumpul bersama keluarga kah? Atau lagi makan siang kah? Kita harus pahami itu. Lihat kondisi dan situasinya terlebih dahulu. Nah, kemudian bentuk yang kedua, jangan lupa mengetuk pintu serta mengucapkan salam. Yang ketiga, berlaku sopan ketika bertamu. Ingat kata-kata ibu awalnya, jangan berlaku seperti rumah sendiri. Kemudian yang keempat, utarakan maksud kita sebagai tamu. Dan yang kelima, jangan berlama-lama bertamu. Orang tersebut tamunya tidak hanya kita, keperluannya tidak hanya untuk kita. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan atau itu materi kita pada hari ini. Silahkan dipahami untuk Ananda semuanya, karena sebentar lagi Ibu akan memberikan sebuah latihan untuk pendalaman materi kita pada hari ini. Nah, mungkin hanya itu. Ibu akhiri pertemuan kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.